Hai guys, balik lagi di Fit Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Mimin tuh tadi udah record pakai clip on yang lebih enak dipandang, gak harus ada mic yang segede ini di depan. Tapi ternyata suaranya malah mendem dan gak worth it. So daripada kalian gak enak dengernya, mending gini aja. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup meresahkan sebenarnya. Perihal cederanya Megawati dan juga bagaimana kira-kira rencana atau strategi dari Manisa BBSK untuk menangani hal ini. So pembahasan selengkapnya Markimul dulu. Markimul, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, Megawati Hangestri, nama yang selama 2 musim terakhir menjadi simbol kebanggaan voli Indonesia di panggung dunia. Karena setelah tampil gemilang bersama Redspaks Jongkwanjang di Korea Selatan, Mega kini resmi bersama klub asal Turki Manisa BBSK untuk kompetisi musim 2025-2026. Tapi di balik euforia ini, gengs, terselip satu tanda tanya besar. Gimana kondisi fisiknya Mega saat ini? Apakah benar-benar siap tampil sejak awal musim? Dan yang gak kalah penting lagi, jika belum siap nih, apa rencana cadangan dari Manisa BBSK? Nah, terhitung sejak pertandingan final V-League di Korea Selatan beberapa bulan lalu, Mega emang sempat mengalami cedera yang membuatnya harus menepi dari beberapa aktivitas kompetitif, gengs. Bahkan kemarin Mega dijadwalkan tampil di turnamen Mochi Cup 2025 dan Mega cuma hadir sebagai icon, tampil di pertandingan sebelum final kemarin. Dan kayaknya itu belum benar-benar sembuh. Sehingga semalam pas pertandingan final Mega tuh gak ada di bangku cadangan dan juga gak dimainkan pastinya. Nah, kabar terakhir dari keluarga sih katanya Mega udah sembuh sekitar 90% tapi belum sembuh total. Dan kemarin Mega menjalani prosedur penyuntikan, gak tahu disuntik lututnya atau gimana untuk meredakan cederanya dan juga mempercepat pemulihan. Artinya proses pemulihan ini masih berlangsung dan belum ada kepastian kapan dia bisa bermain dengan penuh di lapangan. Kini setelah resmi bergabung bersama Manisa BBSK dari Turki nih, pertanyaan pun muncul. Apakah Mega bisa langsung turun sejak minggu pertama? Atau justru akan turun di pertengahan musim? Apakah Manisa harus menyiapkan persiapan alternatif untuk resiko terburuk? We don't know, dan semoga itu semua nggak terjadi karena Mega harusnya bisa tampil. Nah, perlu diketahui ya, Manisa BBSK ini adalah klub yang baru aja promosi ke kasta kedua Liga Voli Putri Turki, yaitu Kadınlar Birliği. Nah, sebagai tim promosi, target utama mereka tuh gak main-main, gengs. Langsung menembus Sultanlar Ligi, liga kasta tertinggi dan salah satu liga voli paling kompetitif di dunia. Nah, kehadiran Mega ini jelas bukan hanya soal prestasi di lapangan, tapi juga simbol bahwa Manisa punya ambisi besar. Namun ambisi aja gak cukup kalau gak dibarengin dengan perencanaan. Nah, jika Mega belum bisa tampil di awal musim, apa strategi Manisa? Yang pertama ya, mereka punya pelatih baru bernama Görkem Kazan, sosok muda yang sebelumnya pernah menjabat menjadi salah satu pelatih di Sultanlar Ligi. Nah, kata-katanya dia tuh fleksibel dalam memilih pemain dan juga cukup cermat, apalagi kalau soal rotasi pemain. Nah, tentu ini sangat dibutuhkan di kondisi yang darurat. Well, kita masih belum bisa ngomong ini kondisi darurat, tapi ya semoga enggak sih. Nah, kemungkinan besar Manisa akan mengandalkan rotasi pemain di posisi outside hitter pastinya. Walaupun sampai saat ini masih belum ada nama besar di posisi tersebut selain Denis dan juga Mega. Tapi kayaknya ada beberapa pemain lokal deh yang bisa digeser sambil nunggu Mega pulih dari cederanya, gengs. Kalau perlu, Manisa juga bisa merekrut pemain asing tambahan di tengah musim sesuai regulasi dari liga. Nah, yang kedua mungkin adalah secara taktik, pelatih Kazan juga bisa mengubah formasi. Dari sebelumnya fokus ke permainan power melalui outside hitter dan juga opposite, menjadi lebih ke pola teamwork berbasis setter middle blocker, dan juga bisa memanfaatkan pemain barunya dari Jerman itu sambil memperkuat sistem pertahanan dan juga receive. Singkatnya, pelatih Kazan kayaknya nggak akan banyak mengambil resiko untuk memaksa Mega main, apalagi di awal-awal liga yang cukup padat dan juga menguras fisik. Perlu diingat, Mega bukan pemain asing sembarangan. Dia datang dengan status sebagai ikon voli Asia Tenggara, membawa basis fans yang luar biasa besar. Dan bagi Manisa, Mega bukan hanya investasi di lapangan, tapi juga aset branding, promosi, sponsorship, dan ekspansi pasar ke luar Turki. Nah, karena itulah Manisa kemungkinan besar akan berhati-hati dengan kondisi fisik Mega. Lebih baik kehilangan Mega 3 pekan daripada kehilangan dia di sepanjang musim karena cedera yang terus kambuh. Banyak pihak memprediksi bahwa Mega baru akan mulai tampil di 3 minggu pertama atau bahkan 4 minggu setelah masa istirahat. Dan tentu tim akan mempersiapkan program latihan bertahap, dimulai dari penguatan fisik hingga simulasi pertandingan. Jika semuanya lancar,
Debut Mega bersama Manisa bisa terjadi di pekan awal Liga, gengs, atau seenggaknya ya sebelum pertengahan musim lah. Jadi bagaimana Manisa menyusun rencana cadangan tanpa Mega? Jawabannya ya dengan strategi jangka panjang yang fleksibel. Mereka tidak akan tergesa-gesa, Mimin yakin banget. Karena untuk sukses menembus Sultan Lar Ligi, Manisa tahu mereka membutuhkan Mega yang bukan hanya siap tampil, tapi harus tampil maksimal. Mereka punya pelatih berpengalaman, waktu pramusim yang cukup, dan fleksibilitas untuk menemukan atau membentuk pola permainan yang baru. Dan yang paling penting, mereka punya kepercayaan penuh bahwa Mega bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka aja percaya, masa kita enggak? Ya semoga ini enggak berkepanjangan, semoga cederanya juga cepat pulih. Karena kalau Mimin lihat atau nonton di Moji Cup kemarin, itu Mega mainnya sama sekali enggak maksimal, guys. Karena ya pasti cedera lutut pengaruhnya sangat besar. So no offense, yang pasti ini akan menjadi catatan tersendiri bagi pelatih Manisa BBSK bagaimana caranya beliau bisa meracik ramuan yang baru jika tanpa Mega sekalipun. Dan ya mungkin segitu aja. Mungkin akan ada segmen baru di Fin Station Reborn. Kita tunggu aja segmennya. Dan ini kemungkinan besar tidak akan membahas volley. Tapi harus diingat ini hanya segmen, bukan konten utama. So see you in the next video, guys. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Fin Station Reborn selanjutnya. Bye bye. 기록을 보니까 리시브가 좋지 못하더라도 좋은 공격력으로 그 리시브를 커버하는 그런 그 모습들이 많이 나오고 있고요. 네. 블로킹까지 오른쪽에서 퍼지고 있습니다. 그러니까 첫 번째 득점을 부키리치가 끊어내고 지금 두 번째 득점이 메가 선수잖아요. 이 두 선수의 역할이 이 경기 직전에도 말씀하셨는데요. 좋은 움직임이고요. 네. 왼쪽에 메가바티. 정관장의 장점이 메가와 부키리치 선수가 도로공사를 만나면 공격 성공률이 또 굉장히 많이 올라가거든요. 그렇기 맞습니다. 때문에 상대전에서 강하게 앞쪽까지 쭉 나가거든요. 블로킹이 전혀 따라가지 못했습니다. 자 이번에도 리시브가 흔들리고 있습니다. 초반에 리시브가 많이 흔들리고 있는데요. 네. 역시 이번 시즌 그 흔들리는 리시브를 메가와티와 부키리치의 공격력으로 또 상쇄를 시켰잖아요. 맞습니다. 그러기 위해서는 정확한 연결이 강한 팀이죠. 자 노란 선수 쪽으로 집중 공격을 하고 있는데요. 자 톱입니다. 자 뒷공격으로 메가와티. 자 몸을 던졌던 팀다운 세트였습니다만 지금은 살리지를 못합니다. 저 지금도 원블로킹이긴 하지만 메가 선수가 때릴 수 없는 상황이었기 때문에 I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you